Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal-farasil mabthus, wa takunu jibalu ka'ihnil manfud. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa isyatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anak-anak yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbang kebaikannya, maka ia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbang kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Maha benar Allah yang maha. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga kita dapat menjalani hidup dan kehidupan ini dengan baik, dengan aman, sehingga apa yang kita kerjakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk syariat Nabi Muhammad SAW. Dan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada pengikut setia beliau, yaitu hamba-hamba yang saleh sampai hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pagi ini kita akan membahas surat Al-Qari'ah, sekaligus kita akan mentadabburinya. Mungkin kita pernah memikirkan bagaimana kejadian dunia, yaitu akan porak-poranda, yaitu akan hancur lantah. Itulah di mana kiamat. Mungkin hanya kita membayangkan pada saat ini bahwasanya kiamat itu seperti gunung meletus, tsunami dan gempa bumi. Akan tetapi pada hari itu dunia akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Tidak ada apapun yang akan tinggal di dunia ini. Al-Qari'ah, surat ini menjelaskan bagaimana hari kiamat itu sebagiannya. Kemudian surat ini juga menceritakan kejadian pada saat itu dan sesudahnya. Surat yang tergolong makiyah ini merupakan surat yang sangat singkat dan mungkin mudah dihafal. Bagi anak SD pun mungkin mudah menghafal. Tapi bagi kita harus memahami dan memahami dan merenungkan maknanya, karena maknanya sangat mendalam dan kejadian-kejadian yang disampaikan dalam surat ini sangat dahsyat kalau kita membaca tafsirnya, sehingga kita akan membuat kita takut akan kejadian hari kiamat itu. Al-Qari'ah artinya merujuk pada beberapa kitab tafsir, artinya mengetuk, menghancurkan, menggugah, menggertakkan. Sementara Buku Hamka menerjemahkannya dengan artinya bergeger. Maksudnya pada hari itu manusia akan terkeruk keras, menguncang, membuat manusia terpukul keras. Mereka tidak terbayangkan bahwa kejadian itu adanya. Mereka hanya membayangkan bahwasanya kejadian itu hanya di dalam Al-Quran saja. Akan tetapi kejadian itu membuat manusia kacau balau, sehingga manusia lari tunggang, tidak memikirkan orang lain, di mana ibu yang merupakan kasih sayang kepada anaknya pada saat itu, mereka ibu tidak memedulikan anaknya,
hanya menyelamatkan diri masing-masing. Dalam surat ini disampaikan dua kejadian pada hari kiamat. Yang pertama, manusia ibarat anak-anak yang berterbangan. Mungkin kita melihat bahwasanya pada usai hari hujan, kita melihat anak-anak akan berterbangan banyak sekali menuju lampu-lampu atau cahaya. Kemudian anak-anak itu mati. Juga begitu dengan manusia pada saat hari kiamat. Manusia kacau balau, kadut, di mana manusia akan lari ke sana kemari meminta pertolongan, akan tetapi tidak ada yang bisa menolong. Kita hanya bisa menyelamatkan diri masing-masing. Mustahil kita memikirkan nasib orang lain, sementara saja tidak bisa kita selamatkan. Kemudian keadaan manusia yang kacau tersebut merupakan hal yang wajar. Kita bisa lihat sekarang pada saat terjadinya gempa bumi, manusia menyelamatkan diri masing-masing. Tidak ada lagi yang dipedulikan gimana dirinya bisa selamat. Harta, mobil, rumah mereka tinggalkan, dan mereka tidak peduli lagi dengan apa yang mereka miliki. Hanya yang terpenting adalah menyelamatkan jiwa yang kita harapkan itu bisa menyelamatkan diri masing-masing. Tetapi kejadian bencana alam itu hanya sifatnya sementara. Pada saat contohnya tsunami, berapa hari kemudian tsunami surut, kita akan menanyakan keadaan keluarga kita. Pada gempa bumi, di mana setelah gempa bumi kita akan menanyakan keadaan orang-orang yang kita cintai. Akan tetapi pada saat kiamat tidak ada satu saat pun untuk kita memikirkan orang lain, karena keadaannya begitu kacau sekali. Keadaannya tidak mungkin bisa memikirkan nasib orang lain, akan tetapi nasib kita lah yang kita pikirkan. Makanya Allah menggambarkan bagaimana pada saat kiamat manusia itu seperti anak-anak yang berterbangan, di mana kacau balau, tidak ada yang saling mempedulikan nasib yang lain. Akan tetapi pada saat itu manusia memikirkan yang terpenting adalah keselamatan diri. Yang kedua adalah gunung-gunung akan berterbangan berhamburan seperti bulu. Para atasnya mengartikan artinya ada bulu domba. Kita bisa melihat bulu domba. Pada saat bulu domba dicukur, kemudian kita hiup dengan nafas kita, akan berterbangan dan tidak beraturan bentuknya seperti yang semula. Begitulah nanti gimana gunung yang merupakan pada saat ini pasar bumi, yang dimana gunung merupakan menjaga kestabilan bumi dari goncangan. Menurut ilmu geologi, bahwasanya gunung itu mengandung magma yang dimana di dalamnya adalah cairan yang panas, sangat panas sekali. Fungsi dari magma itu adalah untuk menggerakkan lempengan-lempengan bumi yang ada di bumi ini. Kita tahu bahwasanya bumi ini terdiri dari lempengan-lempengan. Lempengan itu saling bergerak. Kalau bergerak dia menjauh, artinya divergen. Kemudian kalau dia mendekat itu artinya konvergen. Kalau lempengan bumi itu berpapasan, itu dinamanya transform. Kita bisa lihat kalau lempengan-lempengan bumi itu bertabrakan, akan terjadi gempa bumi, di mana akan terjadi gempa bumi di daratan. Kalau gunung meletus, itu dinamanya gempa bumi akibat letusan dari gunung Merapi. Makanya magma itu artinya di mana dia akan menjaga kestabilan, dia akan mengisi lempengan tersebut agar lempengan tersebut tidak bergerak sama sekali, dan apabila bergerak akan dijaga oleh magma tersebut. Kemudian dengan gaya bahasa yang disampaikan oleh surat Al-Qari'ah ini, menurut Profesor Babah Zuhaidi, bahwa manusia dalam keadaan hina. Manusia tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, walaupun adalah orang yang berkuasa sama sekali, akan tetapi tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Di mana dikisahkan bahwasanya pada hari kiamat yang tinggal hanya orang-orang kafir, orang-orang yang beriman telah dimatikan. Kafir di sini adalah kafir secara agama maupun kafir secara di luar agama kita. Kemudian dari beberapa keterangan ini hanya sebagian surat Al-Qari'ah ini
memberikan gambaran kepada kita mengenai neraka. Mungkin kita bisa banyak melihat lagi dalam surah-surah lain bahwasanya kejadian neraka itu banyak sekali disampaikan dalam Quran, seperti dalam surat Al-Haqqah, surat Al-Qiyamah, dan surat-surat lain seperti surat-surat Al-Waqiah. Itulah gambaran, di mana dengan gambaran yang cuma 2 ayat di dalam surah kali ini sudah cukup menggambarkan bagaimana kengerian daripada hari kiamat. Kemudian dari berapa kejadian hari kiamat yang disampaikan dalam surat ini, ada beberapa hikmah yang kita ambil. Yang pertama, Allah menerangkan perihal jelas. Di awal Allah memberikan kalimat yang sangat memperhatikan kita untuk memperhatikan ayat ini. Kemudian juga Allah menjelaskan dengan pengandaian, di mana diandaikan dengan anak-anak dan juga dengan gunung yang mungkin kita lihat dalam keadaan sehari-hari. Begitulah Allah menggambarkan agar manusia bisa memikirkan bahwasanya kejadian yang hari kiamat itu mungkin sudah pernah kita lihat di dunia ini, tetapi pada saat itu manusia ada juga yang tidak percaya. Mungkin seorang sudah bergelar rasul pun tidak percaya bahwasanya hari kiamat. Mereka juga tidak percaya bahwasanya akan ada. Tetapi Allah cukup menggambarkan di sini bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi. Mungkinkah kita tidak mungkin lagi mempercayai kiamat dengan kita beriman kepada ayat Allah? Kemudian yang kedua, dengan keseluruhan yang Allah gambarkan dalam surat ini, kita ambil pelajaran bahwasanya Allah telah bahwasanya manusia akan kacau balau di dalam kiamat. Kita bisa lihat di keseharian, pada saat terjadi gempa, pada saat terjadi tsunami, pada saat terjadi gunung meletus, begitu kacaunya manusia, menentu, tidak tahu lagi apa yang dikerjakan. Itulah gambaran daripada hari kiamat yang disebut dengan kiamat kecil. Pada saat kiamat, semua kejadian-kejadian dalam itu bergerak secara serentak, gunung meletus secara serentak, bumi bergoncang, langit rapuh. Kemudian Allah hancurkan dunia ini. Manusia tidak bisa lagi mengharap apa-apa kecuali hanya perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang terjadi pada hari kiamat tidak kita rasakan. Yang ketiga adalah bahwasanya Allah akan menimbang nasib kita di hari kiamat. Sampai dalam surat ini ada yaitu yaumil mizan. Artinya semua amal perbuatan kita di alam dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Allah mencatat dengan rapi segala catatannya. Kita tidak bisa mengelak atau mendustakan sampaikan dengan argumentasi kita, tetapi Allah akan membandingkan dengan catatan yang ada di dalam catatan-catatan malaikat bahwa manusia melakukan ini pada saat itu, manusia akan melakukan perbuatan ini pada suatu itu. Jadi kita tidak bisa membantah. Yang hanya kita bisa kerjakan adalah kita mempersiapkan amal ibadah kita pada saat ini, karena kiamat itu pasti akan datang. Kiamat itu tidak bisa kita tolak. Kita hanya cuma menunggu waktu di dalam kubur, menunggu waktu di dunia ini agar kita bisa mengamalkan persiapan-persiapan itu. Itulah yang terpenting daripada surat ini. Allah menggambarkan begitu berdasarnya akhirat, akan tetapi kita mengambil hikmahnya, bukan hanya sekedar kita membaca, mentadaburi, tapi mengamalkan apa yang akan kita kerjakan, persiapan-persiapan apa yang kita kerjakan. Selama ini apabila ada gempa, tidak hanya memikirkan bahwa gempa itu besar, skalanya sekian skala Richter, tetapi sekali-sekali kita harus memikirkan, mengiktirafkan bahwasanya gempa inilah yang akan membuat kita kacau balau pada saat kiamat nanti. Itu yang mungkin kita harus lakukan persiapan, bukan hanya menggambarkan bahwasanya gempa itu besar, tetapi ambillah iktibar bahwasanya kalau seandainya gempa itu terjadi pada saat ini, persiapan apa amal kita yang kita kerjakan. Jangan sampai kita lalai dalam menikmati dunia ini, karena dunia ini semakin tua. Ini adalah pada saat mendekati akhir zaman, dan kita lihat banyak gempa-gempa yang terjadi, tsunami yang terjadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita rasakan sekarang ini menjadi iktibar bagi kita. Dan terima kasih atas segala perhatian
Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ialah Pak Ustaz kita.